Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan siap untuk belajar pada pagi hari ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu tema selalu berhemat energi. Pada awal pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran IPA, yaitu tentang energi matahari dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa siapkan buku catatan dan pulpennya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti akan kuliah sampaikan. Mohon disiapkan dari sekarang ya. Nah, untuk yang pertama kalian harus tahu yaitu tentang matahari. Matahari itu apa? Matahari merupakan sumber energi utama yang ada di bumi. Nah, matahari ini memiliki peran yang sangat penting, memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan yang ada di bumi. Coba kalian bayangkan jika di bumi ini tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Nah, bumi ini pasti akan gelap, tidak ada kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak mungkin akan bertahan hidup tanpa adanya matahari. Nah, matahari ini akan menghasilkan energi panas yang diperlukan oleh makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Nah, panas matahari ini juga membuat bumi menjadi hangat sehingga makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Nah, energi matahari ini berbeda dengan energi yang selama ini banyak kita gunakan, yaitu energi fosil. Nah, energi fosil itu apa? Sumber energi fosil itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, gas alam, batu bara, dan minyak bumi ini biasanya diolah menjadi bahan bakar minyak atau bahan bakar kendaraan bermotor, juga bisa untuk bahan baku listrik. Nah, bahan bakar fosil ini terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan bahkan hingga jutaan tahun yang lalu. Maka sumber energi fosil ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena untuk menghasilkannya lagi membutuhkan waktu yang sangat lama, dari ratusan hingga jutaan tahun lagi baru akan terbentuk. Nah, makanya sumber energi fosil itu harus kita hemat karena kalau kita manfaatkan secara berlebihan, kita manfaatkan secara terus-menerus, nanti lama-lama akan habis. Tapi berbeda dengan matahari. Matahari itu merupakan energi yang kekal, sumber energi yang kekal yang ada di bumi. Makhluk hidup itu masih dapat memanfaatkan energi matahari selama matahari itu masih bisa bersinar. Oleh karena itu, matahari itu termasuk sumber daya yang dapat diperbarui. Nah, lalu apa saja pemanfaatan energi matahari bagi makhluk hidup? Nah, setelah ini kita akan membahas satu persatu manfaat energi matahari bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kita simak baik-baik ya. Yang pertama, manfaat energi matahari bagi manusia. Apa saja sih manfaat energi matahari bagi manusia? Ternyata matahari ini bermanfaat sekali atau banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Yang pertama yang bisa kita lihat ini, matahari bisa dimanfaatkan oleh petani atau nelayan untuk mengeringkan ikan. Bisa juga dimanfaatkan oleh seluruh manusia untuk menjemur pakaian. Tentunya kita setiap hari menggunakan pakaian kan. Nah, dan setiap harinya itu kita juga perlu untuk mencuci pakaian kita supaya bersih. Nah, supaya pakaian kita menjadi kering kembali, kita setiap hari memanfaatkan energi matahari. Selanjutnya, energi matahari ini kita manfaatkan untuk berolahraga. Karena apa? Karena sinar matahari yang pada pagi hari mengandung vitamin D yang baik untuk tubuh atau baik untuk perkembangan tulang, sehingga dimanfaatkan untuk berolahraga dan juga untuk menjemur bayi. Nah, makanya untuk berolahraga disarankan pada pagi hari. Selanjutnya,
Sumber energi terbesar matahari dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Nah, panel surya ini yang gambarnya kotak-kotak berwarna biru ini dimanfaatkan di rumah sebagai sumber energi listrik yang dihasilkan langsung dari sinar matahari sehingga dapat menghemat listrik di rumah. Nah, manfaat lain dari matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami di planet bumi. Yang kedua, panas matahari digunakan untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. Jadi, proses pembentukan garam itu karena air laut menguap dibantu oleh panas dari cahaya matahari. Jika panas dari cahaya matahari itu kurang, maka proses penguapan air laut akan terhambat atau akan membutuhkan proses yang lebih lama lagi. Yang ketiga, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam proses siklus air. Jadi dalam proses siklus air atau siklus hujan itu juga memanfaatkan sinar matahari. Yang keempat, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga makhluk hidup dapat nyaman tinggal di bumi. Jadi panas matahari ini dapat mempertahankan suhu di atmosfer. Jadi cuaca di bumi ini menjadi stabil sehingga makhluk hidup dapat nyaman tinggal di bumi. Yang kedua yaitu manfaat energi matahari bagi hewan. Nah, ada beberapa manfaat energi matahari bagi hewan. Yang pertama, dapat menghangatkan tubuh hewan sehingga hewan mampu bertahan hidup. Yang kedua, dimanfaatkan untuk membantu memperlancar proses pencernaan makanan pada hewan. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh hewan agar tetap stabil. Yang keempat, sebagai sumber penerangan sehingga memudahkan hewan mencari makanan. Nah, pada beberapa hewan, energi matahari ini memang digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber penerangan, sehingga hewan tersebut akan lebih mudah mencari sumber makanan. Yang kelima, petunjuk bagi hewan untuk mengatur siklus tidur. Yang keenam, membantu pertumbuhan tubuh hewan. Yang ketujuh, mempercepat adaptasi hewan terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga, manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Nah, manfaat energi matahari bagi tumbuhan ini digunakan untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, gambarnya seperti ini. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari dan juga karbon dioksida. Nah, selama proses fotosintesis ini nanti akan menghasilkan dua zat. Yang pertama karbohidrat dan juga oksigen. Karbohidrat menjadi nutrisi bagi tumbuhan itu sendiri. Oksigen bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Sehingga jika kita berada di dekat pohon, apalagi di dekat pohon yang rindang, udara akan terasa semakin sejuk karena di sekitar pohon banyak oksigen yang dihasilkan dari pohon tersebut. Nah, selanjutnya, matahari ini juga berperan dalam membantu proses pertumbuhan tanaman karena matahari menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Cahaya matahari dapat memberi warna hijau alami pada tumbuhan serta membantu pertumbuhan bunga dan daun. Nah, itu tadi adalah materi tentang energi matahari dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Buli akan memberikan sedikit pertanyaannya sesuai dengan materi yang sudah Bulia berikan tadi. Ada 3 pertanyaan, silahkan anak-anak catat terlebih dahulu. Nanti bisa dikerjakan setelah video ini selesai. Dikerjakan di buku tulis tema ya. Sudah selesai mencatat ya. Nah,
Itu tadi adalah materi tentang energi matahari bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Harapannya kalian bisa bersyukur karena di bumi ini ada cahaya matahari yang dapat menyinari kita, cahaya matahari yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita mempunyai sumber energi yang gratis, pemberian dari Allah, sumber energi terbesar yang gratis yang dapat kita manfaatkan sehari-hari. Nah, anak-anak jangan lupa untuk tetap belajar ya. Jangan pantang menyerah, tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Sekian yang dapat Bulia sampaikan. Ada banyak kurangnya Bulia mohon maaf. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.